Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu Indah. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Buat jamaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 273. Surah Al-Baqarah ayat 273 lil fuqara'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسع. Alhamdulillah, insyaallah besok kita lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, terima kasih banyak Ustadz Syam. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan membaca naskah Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semua yang bacanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali lagi ke tema kita masih di hari ini. Kita akan melanjutkan tausiah dari para narasumber kita. Sekarang kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Mohon izin Pak Ustadz waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, berbicara tentang ancaman nih Pak Ustadz nih. Ancaman di dunia dan di akhirat. Jika hati kita jauh dari Allah hingga dipenuhi penyakit hati, apa ancamannya Pak Ustadz? Mohon izin waktu silakan. Baik, terima kasih. Satu bentuk kesyukuran buat kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jabbar. Bahwa alhamdulillah nikmat yang terbesar ketika kita diberikan nikmat hati yang bersih. Betul?
Pertanyaannya, kenapa ada tadinya kotor, karena ada kesirikan, ada dosa, ada kemaksiatan. Tapi sekarang pertanyaannya, apa saja ancamannya di dunia dan di akhirat jika kita hatinya jauh dari Allah hingga dipenuhi penyakit hati. Kadangkala kalau kita nasihati yang mengembirakan, santai-santai aja, pahalanya begini, ibadahnya begini, ayo lakukan seperti ini. Tapi ketika kita berikan ancaman, ini langsung pada kaget. Ayo bersihkan, ayo bangun, bangun. Nggak. Coba bilang, api, pasti bangun dia. Karena takut kebakaran, betul tidak? Nah, itu bahkan ada orang, api, keluar tidak pakai baju karena lagi mandi. Betul tidak? Saking kalau ancaman yang disampaikan pasti bergerak. Ada beberapa ancamannya bagi orang yang hatinya jauh dari Allah. Yang pertama, hilangnya nikmat. Karena ketika orang punya hati yang penyakitan, pasti nikmat itu tidak terlihat. Betul tidak? Malah keluhan yang banyak. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan itu ditutupi. Dia merasa, tidak ada nikmat. Padahal sudah sekian banyak yang Allah berikan padanya. Mereka hanya menghitung apa yang belum dia dapatkan. Tapi tidak pernah menghitung apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian yang kedua, tidak hadirnya rasa syukur. Harusnya kita bersyukur. Makanya dalam surah Ar-Rahman senantiasa diingatkan. Fabi ayya ala'i rabbi kumatukasiban. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Ibu-ibu marah-marah dengan suaminya. Ibu harus bersyukur punya suami. Suami saya malas. Suami saya gini. Tenang Bu, betapa banyak wanita tidak punya suami. Aku kehilangan motor. Nggak usah Bu, ada orang tidak pernah kehilangan motor. Karena memang tidak punya motor. Kenapa tidak berpikir ke sana? Lihat orang yang di bawah kita. Sehingga kita pandai bersyukur. Kemudian tersiksa dengan hidupnya. Orang-orang yang jauh dari Allah tersiksa hidupnya. Lelah hidupnya. Karena senantiasa mencari. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, segala sesuatu menjadi dua perkara ini. Kalau sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Saya mau tanya, ibu senang gak sudah mau habis Ramadan? Senang gak? Harusnya sedih. Kenapa sedih? Karena tidak ada lagi takjil di masjid. Bukan itu. Bukan itu. Tapi harusnya kita bersedih karena Ramadan akan berlalu. Amal ibadah kita yang luar biasa, nikmat Ramadan itu sudah akan menghilang. Ini 10 terakhir ini sebentar malam kita sudah mulai. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan. Ini makasih banyak semalam. Ini luar biasa di masjid tetangga saya. Itu luar biasa serunya. Sampai saya keluar untuk mendengarkan tausiah. Dimatiin suaranya. Aduh aku masih mau dengar lagi. Jamaah. Kemudian yang keempat, habisnya pahala. Kalau orang berpenyakit itu tidak lama, dia sakit, tetangganya beli kipas angin, dia terputar. Tetangganya beli panas, dia kepanasan. Tetangganya dibeli motor, dia tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi. Tetangganya yang kerja, dia yang hitung uangnya orang. Itu penyakitnya luar biasa itu. Makanya habis pahalanya karena dia menceritakan keburukan demi keburukan orang. Padahal dia tidak lihat keburukannya juga lebih banyak. Betul tidak Bu? Siapa yang biasa menceritakan aib orang? Cowok atau cewek? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Itu. Di sini lebih banyak apa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Enak aja ibu-ibu lebih banyak daripada Dan yang bapak-bapak. paling parah lagi di akhirat nanti hilang kasih sayang Allah padanya. Astagfirullah. Jauh-jauh sana. Kasihan. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz, tepuk tangan sekali lagi dong Ustadz Maulana dong. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Kita lanjutkan lagi tentang bagaimana caranya mengajak dan menasihati orang-orang yang hatinya mulai jauh dari Allah. Karena banyak kasus nih, yang paling susah itu adalah menasihati orang lain. Nah sekarang kita coba tanya tips-tipsnya bagaimana nih. Syekh, mohon izin Syekh, minta lagi tausiahnya. Tepuk tangan buat Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya bagus apa yang disampaikan Ustaz Maulana. Tapi cukup ancaman yang berat bagi penyakit hati. Segala penyakit yang di tubuh badan kita itu akan kehilangan ketika mati.
Jadi kalau kita mati, semua penyakit yang ada di tubuh badan kita udah ada lagi sakit. Kecuali penyakit kalbu. Akan terbawa walaupun kita sudah mati, dibangkit oleh Allah hari kiamat, masih ada penyakit kalbu itu. Itu cukup menjadi ancaman bahaya, kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu penyakit pasti diberikan obatnya. Salah satu obat, sebagaimana kita bisa haus, kalbu juga bisa haus. Sebagaimana kita telanjang, tidak berpakaian, kalbu juga bisa telanjang. Pakaian yang terbaik untuk menutupi kalbu kita adalah taqwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa itu yang terbaik. Kemudian taubat adalah salah satu cara yang luar biasa untuk membersihkan kalbu kita. Bahkan Rasulullah SAW ada seorang datang sebagaimana hadis di Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Syaka rajulun ila Rasulillah SAW qaswatan fi qalbi. Ada orang yang menadu kepada Rasulullah SAW, mengeluh kepada ya Rasulullah, saya selalu merasa hati ini keras. Susah untuk menerima iman, susah untuk mendapatkan manfaat ilmu, bermanfaat. Bagaimana supaya saya bisa mengatasi masalah ini? Rasulullah SAW bersabda, imsah ala ra'sil yatim wa at'imil miskin. Berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya, ini salah satu mengobati kekerasan hati, penyakit hati. Dan ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan ketika kita menghadapi dalam proses kehidupan, pasti kita menghadapi bermacam-macam fitnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW menjelaskan, wa tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Setiap hari itu penyakit kalbu ini selalu ada, selalu kita menghadapi. Misal mata, pandangan mata. Ini kan kita sering cuci mata. Ini juga salah satu sumber masuk penyakit. Satu pandangan melihat sesuatu yang haram menjadi panahnya syaitan. Kalau kita lanjut melihat berarti kena panahnya syaitan di hati kita. Makanya ketika habis itu kita melaksanakan salat, merasa kok kenapa salat saya agak kurang enak ya, kurang sempurna, kehilangan khusyuk, kehilangan kenikmatan dalam salat. Ternyata sebelum salat itu gara-gara mata melihat. Makanya kalau kita cuci mata, Allah izinkan yang pertama, tapi jangan terlalu lama. Ya, kadang-kadang yang pertama kita tegur, maaf Ustaz, masih yang pertama ini. Itu kan tidak boleh. Ya. Jadi begitu kita sudah melihat sesuatu yang haram, langsung kita astagfirullah. Kita tahu ini haram, diharamkan oleh Allah. Jadi langkah pertama melihat itu dihalalkan. Tapi habis itu apa? Kita sadar ini tidak boleh, berarti kita langsung tutupi dengan istighfar. Termasuk istighfar salah satu obat yang dahsyat untuk menyucikan hati kita. Membersihkan hati kita. Selalu kita merindahkan hati kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, ketika kita melihat contoh gelas yang terisi dengan air putih, itu selalu jernih ya, bersih, nampaknya enak. Ketika kita masuk titisan hitam, pasti lama-kelamaan jadi hitam total. Ditambah lagi dengan air putih lagi, pasti yang hitam ini keluar. Bahkannya istighfar salah satu mengambil atau mengangkat penyakit titik-titik hitam sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalbu manusia akan menjadi dua. Qalbun abyadu mithla as-safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, hati yang bersih, hati yang sempurna, selama dia hidup dunia dan akhirat, dia tidak akan kena bahaya penyakit. Tidak akan menjadi hati yang keras. Beda sama hati yang na'udzubillah tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan kata Rasulullah SAW, kalkuzi mujakhiyah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Seperti gelas terbalik. Kira-kira kalau gelas terbalik bisa diisi enggak? Sama dengan kalbu itu, na'udzubillah. Apapun diisi, biar diceramahin, biar diingatin, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika kita ingatkan, nasihatkan, tidak boleh kamu lihat sesuatu yang haram. Apa dia bilang? Aku ingin melihat wanita ini membayangkan keindahan ciptaan Allah. Tapi ketika kita membawa seorang ibu yang sudah tua, ini juga keindahan ciptaan Allah. Oh, bukan yang itu.
Berarti tujuannya bukan melihat keindahan Allah, berarti ada sahwat, ada hawa nafsunya. Subhanallah jemaah sekalian, jujur saja Ustaz Maulana, Abi Maki dan semua para hadirin, tema kalbu ini tidak cukup dengan sekali. Bisa berkali-kali kita bahas, belum tentu kita puas mendalami persoalan hati. Hati ini sesuatu yang sangat sensitif. Kalau hati ini bisa terjaga, itulah menjadi raja tubuh badan kita. Bisa memimpin kita di dunia dan di akhirat. Inti daripada kita hidup di dunia, bagaimana bisa terjaga hati kita ini. Bisa terjaga pandangan, bisa terjaga telinga, bisa terjaga lidah. Karena ini semua menjaga hati kita. Ini sumber penyakit dan bisa juga sumber obat. Jagalah hatimu. Insya Allah dijamin Anda bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah, amin. Syekh, terima kasih banyak Syekh. Tepuk tangan buat Syekh. Alhamdulillah ya Allah. Ini mudah-mudahan makin jelas buat semuanya nih. Sekarang kita mendengarkan bagaimana solusinya nih. Atau bagaimana caranya agar menjadi orang, ya golong-golongan orang-orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Gimana caranya? Kalau gitu langsung aja kita cari tahu dari Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki silakan, mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Subhanallah, kalau dikatakan yang namanya hati dalam bahasa Arab yang namanya qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Karena para ulama mengatakan suhulatu taqallub. Jadi saking punya sifatnya dia gampang berubah-ubah maka dikatakan qalbun atau hati. Saya tanya punten, kalau ditanya namanya cabe itu kan pedas. Jadi kalau kita beli bakso pedas ya, itu kasih cabe. Kenapa? Cabai itu punya sifatnya adalah pedas. Air punya sifatnya adalah basah. Ya, es sifatnya dingin. Lalu apalagi yang namanya api sifatnya adalah panas. Lalu yang namanya qalb atau hati sifatnya mudah berbolak-balik. Seperti halnya para ulama, kalau ibu bapak membayangkan yang namanya bola, lalu bola itu dikasih dua warna putih dan merah. Lalu dilemparkan ke dalam ke kolam. Yang namanya bola tertiup angin sedikit akan berubah jadi merah di atas. Kadang jadi putih di atas, kadang di tengah-tengah. Saking mudahnya bola ini bergulir dikatakan qalbun. Maknanya adalah suhulatu taqallub. Maknanya manusia, kenapa sih harus ada istiqamah, harus ada Quran, harus ada kajian untuk menetapkan hati yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para alim ulama mengatakan hati ini adalah rumahnya hidayah. Hati ini adalah rumahnya iman. Hati ini adalah rumahnya fitrah. Kalau seandainya dimasukkan pencuri ke dalam hati kita ini seperti penyakit-penyakit hati yang tadi, maka yang punya rumah tadi hidayah itu keluar. Iya, Allah tidak pernah mencari atau menyambut hidayah. Allah tidak pernah mencabut yang namanya iman. Tapi apa? Karena ada penghuninya yang kurang beres di dalam tadi. Ketika dimasukkan hasad, ketika dimasukkan sombong, ketika dimasukkan dusta, maka punten, jadilah hati ini dimasuki oleh penyakit yang tadi. Begitulah kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk zaman sekarang ini ada satu pintu sorga yang luar biasa. Dengan cara apa? Mudah memaafkan dan minta maaf itu bagian daripada hati yang luar biasa. Qalbun salim salah satu maknanya. Iya. Kenapa? Lihat saya sampaikan melalui perkataan para alim ulama dulu. Di zaman Rasulullah ada satu kisah yang sangat menarik. Tiba-tiba Rasulullah di masjid dan Rasulullah agak sedikit histeris. Begitu, ada apa ya Rasulullah? Rajulun, seorang laki-laki ya, akan datang ke masjid ini dan dia ahli sorga. Tapi dia masih hidup di dunia. Ternyata laki-laki masih muda. Besoknya lagi Rasulullah bilang, ada laki-laki yang masuk masjid ini, ahli sorga. Ternyata dia lagi. Besoknya lagi, laki-laki ahli sorga datang ke masjid ini, dia lagi. Seorang sahabat Rasulullah SAW penasaran apa sih yang membuat dia jadi ahli sorga? Datang. Assalamualaikum, kenalkan nama saya adalah Abdullah bin Amr. Laki-laki yang dikatakan ahli sorga menjawab, waalaikumsalam, saya Abu Damdam. Ingat namanya Abu Damdam. Setelah itu apa? Ada apa? Dengan singkat cerita, Abdullah bin Amr ingin bertamu di rumahnya dan bertamu itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu namanya kos. Iya. 3 hari dia tinggal di sana. Tiba-tiba dia tinggal 3 hari bukan untuk apa-apa. Hanya ingin mencari amalan apa yang buat dia jadi ahli sorga. Amalan apa? Ayahanda bunda tahu. Tiap malam diintip, dilihat ternyata tahajudnya biasa, zikirnya biasa, saumnya biasa. Akhirnya habislah 3 hari dia bilang, ya Aba Damdam saya pamit. Karena saya ini subhanallah tidak menemukan apa yang membuat Rasulullah mengatakan kau jadi ahli sorga. Sholatmu biasa, puasamu biasa. Dia bilang apa? Ya aku tidak bisa mengandalkan ahli sorga dengan amal-amalanku. Tapi hatiku setiap aku sebelum tidur aku doa kepada Allah. Ingat camkan baik-baik. Allahumma inni qad afautu man zalamani.
ini. Ya Allah, aku ampuni siapapun yang telah menyakiti aku, yang menzalimi aku. Sanggup memaafkan siapapun yang menyakiti kita, hati kita bersih dan menjadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, luar biasa Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Hari ini itu saya berasa habis dari Madinah ke Mekah gitu loh. Luar biasa ini benar-benar. Gak mau ke Makassar dulu? Enggak, udah cukup. Dari Mekah ke Madinah umrah pulang lagi aja. Ini ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari para tausiah guru besar kita ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita Dan semuanya. jadi bekal Amin. buat kita Betul. untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Karena hanya hati yang bersih Betul. yang bisa didatangi oleh Lailatul Qadar. Betul, Masya Allah. Terima kasih banyak buat Lia Wode, boleh saya sama ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk ibadah puasa hari ini. Dan jangan lupa, insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.